Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 1 sampai 32. Mari kita dengarkan. Perikop salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi murid rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Pada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dan beranak Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani pada kamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh imam kita bersama, baik oleh imammu maupun oleh imanku. Saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini aku terhalang, agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil pada kamu juga yang diam di Roma. Perikop Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya dinyata kebenaran Allah yang bertolak dari imam dan memimpin kepada imam, seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh imam. Perikop hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya pada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keailannya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka buat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkeempat, dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka mengadakan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal atas kesalahan mereka. Dan karena mereka tidak merasa malu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, hingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, kemusyrikan, dan kefasikan.
Mereka adalah pengumpat, pefitnah, benci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tentang hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Makasih Tuhan, keizanku baca firman-Mu, biar aku tidak fokus, bisa menyelesaikan firman, baca firman dan firman ini. Tuhan, kuserahkan hati yang lelah ini, hidup yang lelah ini, segala kecemasan yang kutilah, ketakutan, kebencian dari hati dan aku serah pada beda Tuhan di kelas Tuhan Yesus, Tuhan, dan biarkannya Tuhan Yesus dengan jalan sendiri. Biarlah Tuhan yang menyembah hidupnya, bantunya untuk kembali ke jalan benar, berserah kepada Allah Bapa surga.